Ribuan robot-robot turun ke jalan. Inilah zaman di mana robot bisa demo dan unjuk rasa. Mereka menuntut keadilan kepada manusia yang selama ini telah mengeksploitasi mereka. Jalanan di Amerika dipenuhi ribuan robot yang memperjuangkan nasib mereka. Kejadian aneh ini menyita perhatian publik dunia. Bahkan robot-robot ini merusak fasilitas publik sebagai bentuk pembangkangan terhadap perintah presiden yang meminta mereka untuk kembali bekerja seperti biasa. Protes para robot ini terjadi di 5 kota besar di Amerika dan mengharuskan presiden mengeluarkan perintah perang melawan populasi robot. Dan untuk setiap warga yang melindungi robot akan dihukum dan dituduh sebagai pengkhianat. Perang pun terjadi selama 2 tahun dan jelas manusia tidak bisa menandingi kekuatan robot-robot ini. Hingga akhirnya seorang pria botak bernama Ethan Skate turun tangan. Ia menemukan sebuah teknologi yang bisa menghubungkan pikiran manusia dengan tubuh robot mekanik yang mereka ciptakan. Lalu lahirlah tentara robot buatan yang dikendalikan oleh manusia untuk melawan robot-robot yang protes. Perang pun semakin memanas. Robot pemerintah ini bisa terbang layaknya sebuah drone. Mereka pun berhasil menang dan menangkap semua robot yang menentang pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian damai oleh pihak robot protes dengan pemerintah yang diwakili langsung oleh Presiden Amerika. Lebih dari 6.000 robot kini dipenjarakan. Teknologi yang memenangkan perang pun dikenalkan kepada publik. Sang CEO mengatakan bahwa teknologi ini bisa membuat manusia bekerja dan bermain di dalam waktu yang bersamaan. Teknologi ini pun kini sudah tersedia di banyak negara. Tahun-tahun berlalu, di suatu tempat, seorang anak gadis bernama Millie yang tinggal di panti asuhan hendak pergi ke sekolah. Namun, sebuah robot yang terkoneksi dengan pikiran penjaga panti memintanya untuk memperbanyak kegiatan di luar sekolah. Millie pun ngeles dengan berkata bahwa ia sudah memiliki banyak kesibukan. Ia berangkat sekolah. Di sekolah, teknologi helm otak ini sudah digunakan semua murid. Namun, satu-satunya murid yang enggan mengenakan helm otak adalah Millie, si gadis rebel yang lebih menyukai realita daripada teknologi yang menurutnya absurd. Ia pun langsung dipanggil kepala sekolah karena tidak memakai helm otak ketika belajar. Millie menjadi gadis yang keras kepala setelah ia kehilangan semua keluarganya di dalam sebuah perjalanan. Ia kehilangan adik kesayangannya. Ketika malam tiba, Millie diteror oleh sebuah robot misterius. Robot apakah ini? Lanjut part berikutnya. Gadis bernama Millie ini berlari terbirit-birit karena ada sesuatu di luar rumahnya. Ia sembunyi di bawah tempat tidur. Langkah kaki sebuah robot terlihat. Millie ketakutan. Robot itu masuk kamar. Tiba-tiba ranjang diangkat oleh robot berwajah lucu ini. Millie memintanya untuk tidak mendekat. Namun robot ini seolah memiliki sesuatu yang ingin disampaikan. Ia mendekatkan telinganya. Ternyata ada kabel yang gak tersambung. Setelah tersambung, robot ini pun bisa berbicara dengan jelas. Mata Millie berkaca-kaca dan emosi ketika robot ini mengaku bahwa ia adalah adik laki-lakinya. Millie pun marah besar. Kehebohan di kamar akhirnya diketahui oleh penjaga asrama. Pria ini meminta agar robot ini segera keluar. Robot ini justru mendorongnya hingga terhempas ke dinding. Pria ini pun jadi semakin marah. Dia mengambil tongkat golok dan menyerang robot ini. Pria ini kembali terjatuh. Ia mencoba menelpon polisi. Sebelum akhirnya Millie menyetrumnya hingga pingsan. Millie dan robot ini bergegas kabur. Hampir saja penjaga asrama menangkap mereka. Hingga sampailah mereka di sebuah tempat. Robot kecil ini melihat bangkai ribuan robot akibat peperangan. Sebuah rahasia penting disampaikan robot ini bahwa adik si Millie berada di suatu tempat. Padahal di ingatan Millie, adiknya telah meninggal ketika kecelakaan terjadi. Millie semakin bingung ketika clue yang diberikan robot ini adalah seorang dokter yang menggunakan kacamata. Misi ini tampak mustahil karena lokasi yang dimaksud robot ini berada di tengah penjara rahasia para robot pembangkang. Lalu Millie memiliki sebuah ide. Naiklah mereka ke sebuah kereta yang menuju ke lokasi pengiriman barang. Sebuah mobil besar tiba. Millie dan robot ini menyelinap ke dalamnya. Truk besar ini pun menuju ke sebuah markas Kit, tempat di mana ia menyimpan barang-barang berharga. Karena ceroboh, Millie dan robot ini akhirnya ketahuan. Kids menjelaskan bahwa misi Millie ingin masuk ke penjara robot bukanlah ide bagus, karena di sana sangat berbahaya. Kids meminta Millie untuk pergi dan melupakan misinya. Namun, tiba-tiba ada tamu tak diundang yang membuntuti mereka. Ternyata itu adalah Jenderal Marshall dengan perantara robotnya. Tugasnya adalah menangkap orang-orang yang berpotensi melawan pemerintah. Kids dan Millie pun menyerah. Ternyata Marshall memburu robot yang bersama Millie sebelumnya. Lalu, sebuah tembakan tak terelakkan lagi. Ikuti kisah selanjutnya di part 3. Gadis ini bersama robot Cosmo yang terhubung dengan adiknya yang hilang. Mereka dalam bahaya karena Marshall memburu si robot. Sebuah tuas ditarik untuk menyerang robot Marshall. Millie dan gengnya memiliki kesempatan untuk kabur. Rencananya kabur dengan kereta tambang. Tapi hanya dengan satu tembakan robot Marshall, kereta itu pun tercerai-berai. Robot ini menggagalkan Marshall yang hampir menembak robot Cosmos. Millie datang dengan bulldozer yang membuat robot Marshall terpojok. Bebatuan akhirnya menenggelamkannya. Beruntung mereka berhasil kabur keluar dari reruntuhan. Tapi mereka keluar di sisi dalam penjara X. Kini tak ada jalan keluar bagi mereka. Si Millie justru senang karena misinya adalah menemukan adiknya di dalam penjara ini. Mereka tak sengaja menemukan sebuah gudang.
Kids berhasil masuk dengan kunci canggihnya. Di dalamnya terdapat robot besar yang bisa dinaiki. Setelah berdebat, Kids pun setuju untuk membantu Millie menemukan adiknya. Mereka pergi dengan sebuah van, tapi van-nya digendong oleh robot Ham. Puing-puing robot berserakan di sepanjang jalan yang mereka lalui. Di dalam perjalanan inilah, akhirnya Millie dan Kids semakin dekat dan mengerti tujuan masing-masing. Setelah beberapa jam, mereka menemukan pusat operasi yang berada di tengah gurun. Ketika sedang melihat dengan teropong, sebuah benda dilemparkan ke arah mereka. Mereka mendapatkan penyerangan. Robot Ham terkena lemparan dan membuatnya terjatuh. Mereka akhirnya ditangkap oleh robot-robot. Sebuah robot pesulap membuka sebuah gerbang. Millie dan Kids masuk ke dalamnya yang terlihat mirip seperti sebuah mall yang sudah lama kosong. Robot beragam bentuk pun berkeliaran. Ternyata ini adalah markas Mr. Kacang, sebuah robot yang menjadi pemimpin dari segala robot yang melawan pemerintah. Mr. Kacang menyambut baik Millie dan Kids. Millie juga langsung menjelaskan misinya mencari seorang dokter yang mengenakan kacamata. Mr. Kacang pun meminta mereka mengikutinya. Ternyata, Mr. Kacang tidak bisa membantu mereka karena alasan tempat ini akan terancam jika Millie dan robotnya masih berada di sini. Millie kecewa, ia langsung bergegas meninggalkan tempat ini. Namun, Kids menahannya dan berkata bahwa lebih baik mereka istirahat dan menyusun rencana untuk besok pagi. Millie pun setuju. Berhasilkah Millie bertemu dengan adiknya Chris? Ikuti part selanjutnya, cek link di kolom komentar.